Bagaimana dana-dana transfer ke daerah itu penggunaannya itu harus sinkron dengan program-program pusat. Selama ini kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari tahun ke tahun sumbangsi terbesarnya kan dari konsumsi rumah tangga, Pak. Tahun 2024 misalnya itu 54%. Kemudian yang 30-an% itu dari investasi. PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Sisanya itu dari belanja pemerintah dan juga selisih ekspor impor. Nah, ini target pertumbuhan ekonomi kita tuh naik, tapi di sisi lain investasinya justru turun, Pak, dari 5,5 menjadi 5,2. Ya, mestinya kan bagaimana kita mengerek dan optimis ya dengan strategi tertentu, gimana investasi swasta atau perancanantara atau FDI, Pak. Ya, itu modal-modal asing bisa masuk ke Indonesia dengan sebesar-besarnya, sehingga punya kontribusi yang 30% itu naik signifikan, sehingga statement yang Bapak sampaikan pertumbuhan ekonomi 6-7% itu bisa dicapai, dan memang kita harus mengarah ke sana karena Pak Presiden sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8% setidaknya di akhir pemerintahan beliau ini. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan defisit APBN kita tahun 2026 itu sebesar 2,48% dari PDB. Nah, sementara Pak Presiden merencanakan setidaknya atau selambatnya tahun 2028 APBN kita itu sudah surplus. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak ini tentu sangat besar, bagaimana menutup defisit ini. Kemudian yang ketiga, Pak, tentang PAGU, dukungan manajemen, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen, ya 49,6T kalau dibandingkan 52T ini kan 95%, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa 25 triliun diatribusi ke 4 program lain, Pak ya. Jadi kalau murni dukungan manajemen itu hanya 24T atau 46%, dan kami apresiasi selama 2020 sampai 2025 ya Kementerian Keuangan sudah melakukan efisiensi 3,53 triliun. Dan ini tetap kami dukung, Pak, bagaimana efisiensi ini tetap dijalankan sesuai yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Kemudian di mana dana-dana transfer ke daerah itu penggunaannya itu harus sinkron dengan program-program pusat. Dan apakah Kementerian Keuangan punya mekanisme monitoring? Gimana mekanismenya memastikan ya agar transfer-transfer ke daerah penggunaannya itu sinkron dengan agenda-agenda pusat. Yang terakhir, Pak, tentang digitalisasi dan juga integrasi data. Bagaimana memastikan interoperabilitas antar sistem benar-benar berjalan dengan baik, Pak. Karena mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya juga masih ada penyimpangan-penyimpangan atau masih ada aplikasi pemerintah yang tidak terintegrasi, sehingga benar-benar digitalisasi dan juga integrasi data itu bisa tercapai dengan baik.